Oke, salam bakudara semua, salam inspirasi buat kawan-kawan Halmahera Pop di seluruh penjuru Nusantara. Pak Zulkifli, makasih banyak hadir di podcast Halmahera TV. Ya. Pak Zulkifli ini adalah mantan camat Ternate Utara. Baru menjadi mantan belum 1 kali 24 jam. Tapi sebagai mantan ini mungkin dibilang mantan paling terindah. Ya. Ini subjektif sebagai seorang warga Ternate Utara. Nah, makanya saya undang Pak Julki bisa lebih sering panggil Koipin gitu. Jadi Ipin lebih, saja Ipin. Iya, Ipin. Karena lebih familiar di situ. Karena Ipin Ternate lah. Oh iya Ipin Ternate. Nama akun. Nama akun paling terkenal itu ya. Ipin Ternate. Nama brand. Nama brand. Oke, baik. So jadi brand yang besar. Nah, bercerita soal brand nih. Berapa lama nih di sebagai camat Ternate Utara? Iya, jadi saya panggil apa dulu nih? Ini. Ijal, Bung, bisa. brother, bro, apa? Bro, bisa. Akan bilang tong yang satu merah-merah itu lagi. Brother sudah ya? Oke, brother. Jadi barat ke timuran lah. Boleh lah. Brother Ijal. Jadi saya di kantor camat itu terhitung sudah 23 tahun. Oke deh, 3 tahun. Saya pertama bekerja di kantor camat sebagai tenaga sukarela. Waktu itu saya semester 3 di kampus. Iya. Jadi nyambi semester di 3. Sini. Iya, Unhair. Waktu itu kampusnya kan masih di Akiuda iya, kan masih kampus 1. Nah, saya bukan honor tapi sukarela. Jadi 2 tahun sukarela, kemudian tes CPNS. Alhamdulillah tembus golongan 2. Kemudian saya lanjutkan lagi kuliah yang tertunda tadi. Alhamdulillah tahun 2002 saya wisuda dan 2003 penyesuaian ke golongan 3. Nah, dari situ tiap tahun 2008 saya dilantik sebagai kepala seksi. Kemudian tahun berikut kepala seksi pemerintahan, tahun berikut lagi Lurah Akiuda. Kemudian Lurah Akiuda cuma 4 bulan, balik pulang ke kantor camat sebagai sekcam selama 3 tahun. Dan mulai 2013 sampai tadi pagi saya menjabat camat terhitung selama 8 tahun 8 bulan. Hampir 2 periode. 23 tahun. Jadi waktu itu mungkin saya masuk sukarela itu Bung Brother Ijal masih SMP. Bukan SMP. 98. 98. Iya. Iya. Kau masih SD kelas 6. Kelas 6 nah itu. Ya. Jadi perjalanan sangat panjang dan saya sangat menikmati. Dan alhamdulillah saya banyak sekali mendapat pengalaman, pelajaran. Dan justru pada saat menjabat camat selama 8 tahun itu yang memberikan banyak sekali semacam bukan cuma sesuatu yang betul-betul membuat saya menjadi belajar lah bagaimana sebagai seorang abdi gitu. Nah, kalau untuk jadi camat kepala berarti bagaimana kita bisa melihat staff kan, staffing. 8 tahun cukup itu untuk menjadi seorang abdi, untuk belajar menjadi seorang leader begitu. Ya, tergantung mungkin saya agak lambat daya tangkapnya mungkin jadi butuh 8 tahun. Tapi alhamdulillah selama itu ada brand atau program yang lahir. Ya, itu dia. Saya karena panggil bro jadi mesti panggil Kanda ini Kanda. Kanda Ipin Ternate ini saya kenal pertama kali 2013 kalau tidak pilkada salah. Ya, pilkada waktu itu. Perkenalannya di pilkada dan pertemuan di akhir pilkada juga. Jadi pilkada waktu itu saya baru selesai kuliah, nyambi waktu itu di LSM waktu itu. Dan kebetulan sekali baku ikut daftar PPK. Dibantu sekali Pak Mato waktu itu sebagai mantan camat. Kasih saya formulir, padahal saya datang rekaman KTP, kasih saya formulir, ikut saya. Ternyata saya paling muda yang lolos PPK Ternate Utara waktu itu. Waktu itu Pak Camat jadi sekretaris PPK. Dan sekretaris camat sekaligus sekretaris PPK. Nah, rapat pertama langsung saya ditugaskan karena Ijal ini fresh graduate, jadi Ijal petugas
bikin surat. Camat, oke siap. Yang lain itu kan Pano, sekarang Pak Maruf yang jadi camat Ternate Utara. Saya berkolaborasi dengan kaum senior yang waktu itu masih muda. Saya dan Pak Sekla. Masih muda sekarang ini masih muda. Setelah itu saya selesai dari situ saya sekolah. Dari jauh saya lihat Ternate Utara sangat berbeda di Pak Camat gitu. Ada satu yang brand yang paling muncul itu di Ternate Utara itu Eko Camtara. Iya. Itu menarik sekali, itu brand yang paling kuat di Kanda Ipin nih. Bahwa Ternate Utara agak berbeda dari yang lain. Apa yang melahirkan itu sampai ini harus kasih lahir brand itu ya. Brand itu. Jadi saya ralat dulu berbicara. Saya bukan tadi sempat dibilang kalau Kecamatan Ternate Utara di bawah saya menjadi lebih bagus, bukan. Justru ketika saya dilantik menjadi camat itu, senior saya Pak Haji Abdullah M. Saleh itu memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Ya, betul. Saya di bawah prestasi beliau. Di samping saya juga banyak kekurangan. Belajar dari beliau berarti banyak nih. Jadi bagaimana supaya saya bisa minimal jangan terlalu jauh ketinggalan dari beliau. Okay. Nah. Saya lihat ada kemiripan sedikit stylenya kalian. Oh jauh. Kalau senior saya tuh bisa semua. Oh begitu. Kapasitasnya luar biasa. Jadi sempat juga saya minder waktu itu ketika kan beliau mempromosikan saya untuk jadi camat waktu saya jadi sekcam kan. Pak Mato ini ya, biasa dipanggil Pak Mato. Ya, saya sangat berterima kasih dibimbing beliau selama 3 tahun. Dan banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari sisi positif, energi positif yang beliau tunjukkan. Nah, terkait dengan brand, sebenarnya ini lahir berdasarkan sebuah kejadian besar, musibah. Oh musibah? Iya. Ini jadi musibah. Di balik musibah ada berkah ini. Membawa berkah. Okay. Nah, musibah itu pada tahun 2015. Pada saat itu Bung Izal di mana itu? 2015 saya di Jakarta. Oh Jakarta. Masih di Kompas. Jadi tidak pernah merasakan air Salobar kan? Iya. Air Payau. Padahal warga utara pada saat itu dengan satu-satunya sumber air bersih di Akegali namanya di kantor PAM itu pasti merasakan air Salobar. Itu kejadian besar yang membuat saya selaku bagian dari pemerintah karena kecamatan juga adalah pemerintah Kota Ternate. Bagaimana cara mencari solusinya? Nah, pada saat kejadian itu kan krisis air bersihnya hebat luar biasa. Betul. Bukan secara kuantitas. Tuh di utara enggak, aman. Iya, aman sekarang. Ya. Jadi pada saat itu bukan saja dari sisi kuantitas saja air berkurang yang didistribusi PDAM ke pelanggan. Oke. Tapi secara kualitas. Air yang tadinya tawar menjadi payau. Salobar kan? Di sini bilang Salobar. Salobar. Nah, ini kenapa sampai terjadi begini? Oke. Kan sampai ada unjuk rasa segala macam dan pemerintah Pak Wali waktu itu dan kami jajaran OPD dan PDAM mencari bersama stakeholder terkait dengan Balai Wilayah Sungai kan dengan kampus dan tim-tim yang dibentuk termasuk tim AMPL namanya Pokja AMPL namanya Pokja Air Minum dan Penyihatan Lingkungan. Nah, berbagai upaya dicari dan saya tahu di situ. Kan saya di camat itu tupoksinya bukan di air kan? Iya betul. Tupoksinya bagaimana mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan. Fungsi tupoksi koordinasi paling banyak. Ya memang tupoksinya koordinasi. Cuma keterpanggilan karena ini warga dan kami bagian dari pemerintah Kota Ternate bagaimana cari solusi ternyata permasalahannya karena sumbernya. Oke. Jadi pada saat itu sumber di Akegali terdiri dari 7 sumur air dangkal dan 2 bronze capturing itu ditingkatkan debit eksplorasinya. Oke. Dari kapasitas normal 80 liter per detik menjadi kalau tidak salah di atas 100 lah, 140 kalau tidak salah. Oke. Otomatis level muka air tanah menurun. Berarti pemakaian besar ini? Besar di untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ini kan. Jadi level muka air tanah turun, tekanan berkurang, air laut yang sangat dekat dengan sumber ya intrusi. Jadi jarak sumber dengan pantai itu kan tidak sampai 50 meter kalau salah. Nah, intrusi terjadi jadi terkontaminasi lewat bawah. Kan? Jadi air yang tadinya tawar menjadi payau. Bahkan ada laporan juga sampai asin. Nah, pada saat itu juga lewat pertemuan diskusi dan seterusnya
diupayakan ada langkah-langkah yang diambil pemerintah pada saat itu. Langkah jangka pendek, jangka panjang. Langkah jangka pendek untuk mengembalikan kualitasnya, otomatis debit eksplorasinya diturunkan kembali ke normalnya. Ya, normal. Nah, kalau diturunkan kembali, dampaknya juga ada. Secara kuantitas berkurang. Kebutuhan pelanggan kurang. Nah, banyak juga keluhan, air tidak mengalir tiap hari, ada yang beberapa hari sekali, dan rata-rata menyebar di wilayah Kecamatan Ternate Utara. Karena satu-satunya sumber pada saat itu ya di Akegale. Untuk Ternate Utara? Ternate Utara. Okay. Makanya pemerintah pada saat itu berkolaborasi dengan balai, jangka pendeknya mencari sumber baru. Nah, sumber air bersih di kota Ternate, di Pulau Ternate ini kan 90% lebih dari air tanah kan, air tanah dangkal, air tanah dalam. Nah, yang di sekitar 9% dari konteks debit eksplorasinya ya air permukaan di Ngade ini sekarang ini. Pada saat itu belum ada. Jadi pada saat itu balai mencari sumber-sumber baru dan alhamdulillah dapat beberapa titik di Kelurahan Soa, di Kelurahan Tubo. Nah, ini yang ketika sumber Akegale dikurangi debitnya, sumber ini yang menutupi kekurangan tadi, otomatis ada balance di sana dan berangsur membaik. Ditambah lagi harus ada upaya konservasi. Jadi upaya konservasi ini menarik. Nah, ini mengarah ke brand tadi. Kita pelan-pelan hasa-hasa ya. Hasa-hasa supaya bisa ini lebih paham lah. Menambah wawasan kami juga karena apa sih hubungan air tanah dengan kenapa sih harus dikonservasi? Konservasi itu apa sebenarnya? Betul. Konservasi itu kan dalam definisi pelestarian dan perlindungan. Betul. Jadi air tanah yang letaknya bervariasi, ada yang kedalaman 80 meter dari permukaan tanah, ada yang 60 meter, itu harus dikonservasi dengan cara apa? Satu-satunya jalan adalah air hujan harus diresapkan di daerah itu. Makanya pada tahun 2016, 1 tahun pasca krisis, terbit peraturan daerah tentang pembangunan sumur resapan. Jadi ada kewajiban oleh yang membangun untuk membangun sumur resapan di arealnya sebagai pengganti. Mungkin saja kan tadi lahannya hijau, ada pohon-pohon kan, pohon kelapa, pohon pala, ketika ditebang untuk bikin perumahan, bikin jalan, otomatis kan lahan yang tadinya meresap secara alamiah air hujan itu yang nantinya menjadi tanah kan sudah tidak lagi kan. Tidak lagi. Nah, itu diresapkan lewat bangunan sumur resapan. Itu perdanya. Nah, itu menjadi cikal bakal lahirnya brand kami. Nah, brandnya namanya Gema Camtara. Gema itu kependekan dari apa, bro? Gema itu gerakan menabung dan memanen air hujan. Gerakan menabung dan memanen air hujan. Camtara itu kecamatan Kota Ternate Utara. Jadi brand sebenarnya kita pendek-pendekkan saja. Nah, kenapa sih air hujan harus ditabung dan dipanen? Terus bisa satu waktu? Ternyata bisa. Kan ada kebiasaan warga sebenarnya di warga Kota Ternate, karena kita pulau, misalnya di Hiri misalnya, di pulau-pulau. Sapi nenek di sana di Bula juga begitu. Dong ada bikin penampungan air yang besar sekali. Bahkan besar sekali. Memang di Ternate di daerah tertentu, terutama di daerah ketinggian kan, kalau di Ternate Utara tuh Tobenga, Pace kan di Sangaji belakang. Itu rata-rata punya itu. Memang rata-rata bak penampungan air hujannya itu 10 kubik ke atas. Dan itu turun-temurun dimanfaatkan. Itu kalau 10 kubik itu dia kalau 1 kakak 5 orang dia cukup berapa lama itu? Cukup lama ya. Jadi bisa diestimasi lah kalau misalnya kebutuhan air bersih untuk 1 jiwa itu taruhlah 1 hari 100 liter, ya bisa dihitung kan. Betul. Nah, jadi karena kebutuhan utama air bersih ini kan adalah sumber daya yang barang yang bukan barang substitusi kan. Bukan. Kalau tidak ada air, tidak mungkin diganti dengan kopi untuk masak. Kopi juga bahan dasarnya air kan. Nah, jadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, air hujan yang dimanfaatkan oleh warga-warga dengan bak-bak itu kan sudah turun-temurun, cuma caranya yang kita rubah. Berarti kan sasarannya lebih kepada dataran. Tidak juga. Nah,
Jadi kita rubah sedikit metodenya supaya lebih higienis. Oke. Dengan brand Gema Camtara ini. Oke. Jadi yang tadinya cuma penampungan bikin talang seadanya dari Iya, tiris, iya. kita bikin dari pipa yang tertutup, kemudian penampungan juga nyamuk tidak bisa bertelur dan lebih bersih karena ada beberapa kali penyaringan sederhana di sana. Ya, akhirnya airnya lebih baik untuk dikonsumsi kan, walaupun untuk diminum atau dimasak atau untuk masak harus direbus terlebih dahulu. Nah seperti itu. Nah dengan brand Gema Camtara ini salah satu kegiatan dalam brand ini adalah pembangunan instalasi pemanfaatan air hujan. Pembangunan instalasi pemanfaatan air hujan. Iya, IPAH ya. Tong kasih singkat IPAH ya. Entah mau bilang itu nama perempuan kan, nama cici kan, terserah sudah. Familiar dengan ini, itu Sarif Tani sering bilang IPA. Jadi itu sebuah bangunan konstruksi yang dibangun sederhana, mudah dan murah, yang tujuannya untuk menangkap, mengalirkan, kemudian menabung, memanen dan meresapkan air hujan ke dalam sumur resapan. Jadi bangunan terdiri dari perpipaan, dari tiris rumah, kemudian ada toren. Tong di sini bilang profil tank itu. Jadi ada beberapa kali penyaringan sederhana. Jadi secara otomatis, brother, tidak seperti jadi ketika hujan dia berproses untuk menyaring sendiri. Ya. Nah itu mudah. Nanti kasih ajar ilmu, gampang. Boleh. Tong masalahnya saya di Morotai itu air gratis, tapi di tempat lokasi saya tuh di 2 desa itu parah, itu air tak bisa masuk. Makanya Tong kayaknya boleh tuh pakai itu. Iya. Jadi manfaatnya lain. Kenapa menabung dan memanen itu dilakukan dalam satu waktu, brother. Satu tempat, satu instalasi. Jadi menabung dan memanen satu kali. Ini kalau Tong analogikan, misalnya Tong menabung duit di lembaga perbankan, misalnya di bank kan, Tong tabung, panennya kan beberapa waktu kemudian kan. Iya, betul. Mungkin ada, mohon maaf ya, ada bunganya. Iya, betul. Tapi ini satu waktu. Nah, bingung kan? Jadi pas di hari itu hujan. Iya, hujan. Langsung panen, langsung tabung. Tabung itu ke dalam sumur resapan. Jadi IPAH itu satu bangunan yang satu paket lah. Iya. Perpipaan, profil tank sama sumur resapan. Jadi ini jangka pendek, jangka panjang dapat satu kali. Ada sustainable-nya ya? Iya, jangka pendeknya user dapat air bersih lah. Jangka pendeknya mencegah terjadinya banjir. Ini juga yang ada kerjasama dengan IWOS itu ya? Iya. IWOS ya. Jangka pendeknya mencegah banjir kan, karena betul. otomatis ketika lahan hijau yang tadinya fungsinya meresapkan air hujan sudah tidak lagi, air hujan tambah banyak. Nah, ketika sumur resapan bisa kembali hijau. Masuk sumur resapan otomatis kan air larian permukaan yang istilahnya run off itu berkurang. Jadi di hilir sudah bisa berkurang potensi banjirnya. Di samping jangka panjangnya lewat sumur resapan itu bisa. Pasti ada pilot project untuk banyak di beberapa titik. Banyak, kebanyakan kita bangun di sarana-sarana umum seperti masjid, musola, pesantren. Dan bahkan sekarang kita kembangkan untuk lebih besar, lebih komunal. Nah itu Gema Camtara sekilas. Di kelurahan beberapa titik sudah ada. Banyak. Warga sudah mulai mengaplikasikan itu. Iya. Bahkan kami kan keterbatasan sumber daya anggaran kan Pak Brother kan. Makanya ada satu program yang kami namakan sedekah air hujan. Ya, sedekah air hujan. Jadi sedekah ini bukan tong dafo tuh air hujan berbagi, bukan. Coba jelaskan. Jadi sedekah air hujan ini sebuah program konservasi air tanah. Lagi-lagi tentang konservasi air tanah yang berbasis masyarakat dan kemanusiaan. Ini partisipasi masyarakat, kepedulian, dan ini penting sekali sebenarnya. Jadi mengumpulkan, menghimpun sedekah orang per orang atau lembaga, institusi, baik dalam bentuk dana, baik dalam bentuk bahan-bahan maupun tenaga. Jadi kebanyakan kita bangun IPAH itu dalam bentuk kerja bakti lah. Misalnya bikin di... Rata-rata bangun IPAH itu anggaran dari yang disediakan oleh alokasi pemerintah. Kalau pemerintah waktu itu kami lewat dana yang lewat kelurahan itu. Satu kelurahan satu titik. Nah lewat, kalau itu kan cuma terlokalisasi di Kecamatan Ternate Utara kan, tidak bisa terreplikasi ke kecamatan yang lain. Makanya kami berinisiatif
melahirkan program sedekah air hujan tadi. Kita himpun dana dari perorangan atau lembaga. Nah kita bangun banyak menyebar Pak Brother. Ada sampai ke Hiri, ada sampai ke kecamatan yang lain. Itu di Hiri itu apa warga yang datang minta untuk? Enggak. Jadi sebagaimana permintaan dari yang sedekahkan tadi, pesannya kalau bisa bangun di sarana peribadatan di masjid. Nah waktu itu kan di Hiri ada 4 masjid kan. Nah di 6 kelurahan tapi ada 4 masjid. Kita bangun di 4 masjid tadi. Sampai sekarang masih digunakan? Sampai sekarang ya itu tadi, ada yang masih, ada yang mungkin ada rusak sedikit. Tapi memang di Hiri itu kan air hujan memang sangat dimuliakan kan? Sangat mulia. Iya, seperti apa, emas lah. Iya, kalau tidak ada itu harus susah. Iya kan? Betul. Nah karena satu-satunya sumber air tawar kan. Pak Bang Ipin, ini tinggal di mana sih sebenarnya? Di Ternate Utara kah, Ternate Selatan kah, Ternate Tengah? Saya tinggal di Ternate Utara. Utara. Iya. Tapi di Ngoni rumah air pakai air pam atau? Saya kombinasi. Nah itu sebelum masuk ke sana. Oke, baik. Jadi ini bagaimana meluaskan program dengan cara menggugah. Kan kami kan di kecamatan tidak punya anggaran. Iya. Bangun itu kan mesti ada duit. Iya betul. Bagaimana? Kecamatan tahu kecamatan tuh pernah di kantor camat kan. Ketika pemilu bagaimana tuh baku voti ini bikin apa? Konsumsi segala macam. Iya betul. Jadi menggugah caranya begini, kami punya strategi, misalnya ada calon yang sedekah pribadi atau lembaga, kami ajak tong sama-sama di lokasi yang sudah dibangun. Nah ternyata luar biasa, tergugah. Pak Camat. Ini ada pribadi, ada lembaga yang sudah banyak. Ya lembaga itu ada dari perbankan, ada dari Bank Indonesia, ada dari program juga dengan sumber Palang Merah Amerika ada juga. Luar biasa. Jadi kalau pribadi kebanyakan mereka tidak mau disebut nama. Oke. Ini amal jariah lah. Iya, penting. Ini. Jadi strateginya begitu, ketika kami ajak ke salah satu pemanfaatan, mereka tergugah dan langsung. Itu berapa tahun terakhir ini bikin? Kami meluncing program itu 2017. 2015 krisis kan? 2016 muncul Perda, 2017 kita action dengan launching program. Waktu itu di launching oleh Pak Wali Kota pada saat itu di salah satu pesantren di Kecamatan Ternate Utara. Nah 2015 untuk menjawab krisis tadi kami membangun sumur resapan. Sebelum masuk ke brand tadi kan sumur resapan lewat dana kelurahan kan satu kelurahan satu. Cuma saya lihat tidak terlalu ngefek waktu itu. Karena masalahnya? Masalah tidak terlalu melihat. Apa sih ini sumur resapan nih gunanya apa nih? Saya lihat Bang Ipin getol sekali mensosialisasikan itu. Nah 2016 KB rubah ke lubang resapan biopori. Fungsinya sama, bagaimana meresapkan air hujan ke dalam tanah saja itu. Kalau yang tadinya satu kelurahan satu titik, untuk lubang resapan biopori satu kelurahan 40 titik menyebarkan supaya bagaimana ada sosialisasi secara edukatif, implementatif kepada masyarakat. Cuma lagi-lagi tidak ngefek. Banyak lubang resapan biopori yang rusak, hilang dan seterusnya. Nah saya pelajari ternyata tidak ada pemanfaatan langsung oleh masyarakat airnya. Nah kalau IPAH tadi kan ada pemanfaatan langsung kan. Di profil tanknya bisa digunakan orang bisa langsung dapat dia. Iya, apalagi kalau di masjid musola untuk air wudhu kan, untuk toiletnya dan seterusnya. Nah itu sekilas tentang Gema Camtara dan bagaimana upaya meluaskan programnya. Kuncinya di situ konservasi air. Iya, konservasi itu salah satu tujuan dari program, bagaimana menjaga kelestarian sumber daya air. Kalau begini berada di sana, orang sistem yang bagus kan, apalah. Tapi kalau airnya kurang kan susah juga. Makanya airnya harus dijaga dengan cara apa? Dengan cara mengkonservasinya. Dan instalasi ini salah satu metode yang efektif untuk itu. Berarti sekarang di utara air sudah bersalubur sudah. Air bersalubur tuh banyak faktor kan. Dikurangi debitnya tadi, kemudian ada sumber baru, termasuk juga kami intens untuk melakukan itu. Sosialisasi bagaimana bikin sumur resapan kan di daerah-daerah tertentu yang imbuh kepada sumber tadi. Berarti di semua kelurahan ada nih dia IPAH sebagai percontohan. Ada ya. Brother tinggal di mana? Tarau ada di sekolah Tarau tuh ada. Saya lihat gini Pak
Bang Ipin ini bukan soal air sih, banyak hal dari aspek leadership lah, kepemimpinan begitu. Ternate Utara tuh termasuk kecamatan yang agak apa ya, cukup kompleks lah begitu. Salah satunya tawuran antar kampung, salah satunya masalah-masalah di kelurahan. Tapi beberapa kali saya lihat cara-cara Bang Ipin menghadapi warga itu sangat masa tenang. Terakhir itu ketika ada demo di kelurahan saya sempat liput di Tarau. Iya. Orang tunggu-tunggu, Pak Camat datang. Ketika Pak Camat datang, masalah selesai. Padahal baribut minta ampun. Iya. Pak Camat datang, masalah selesai. Sendiri saja. Karena orang tahu permasalahannya kan. Ya. Terus solusinya juga orang tahu. Itu kita sampaikan saja. Dan itu dia mirip sama dengan almarhum Haji Buru Pegaya begitu. Jadi tak pernah lari-lari dari ini tuh. Karena orang kan sebagai pemimpin camat kan harus bagaimana sebelum sampai ke Pak Wali kita bisa selesaikan di bawah. Karena itu ini juga sama lintas koordinasinya kan ke camat dulu. Itu sama juga ketika permasalahan misalnya antar warga, hukum kriminal di kelurahan, paling bisa di tingkat RT diselesaikan dulu, jangan sampai ke polisi. Oke. Polisi juga menyarankan jangan sampai ke diproses kan supaya diselesaikan lah secara kekeluargaan. Itu salah satu lah kerja mantan camat inilah dulu waktu ini. Tapi saya paling fokus itu di situ, Unipe urusan air ini. Air ya. Sekarang bukan air lagi. Bukan lagi air ini. Sekarang orang bermain listrik. Oh begitu. Listrik dari energi yang terbarukan. Listrik energi dari sumber yang selalu ada, tidak pernah habis berapapun kita eksploitasi. Nah, itu program baru. Namanya kita serba Camtara, brother. Tadi Gema Camtara kan? Ya. Sekarang Eko Camtara. Eko Camtara tuh Gema Camtara juga masuk di dalamnya. Pokoknya ini program konservasi yang berbasis lingkungan. Iya, gitu. Yang kita terapkan di kantor. Tapi supaya lebih bermakna, saya mau kasih sedikit hadiah. Oleh-oleh nih. Iya, bukan oleh-oleh sih, tapi supaya sama dang toh. Oh betul. Satu visi kan, visi lingkungan lah. Visi lingkungan lah. Saya bawa ini letternya apa nih, brother? M sudah ya. Body irit kan M toh. Iya. Nah. Ini terlama Ian so. Harus dipakai ya. Pakai dulu toh biar. Iya. Redaktur andalan Ramlan. Yang terlama Ramlan so ambil sudah ini. Iya. Jadi ini ada banyak makna filosofi dalam logo brand. Ini bro, kalau Gema Camtara kan brandnya payung Tabo Bale. Ya. Ini sama, ada payungnya juga kan? Oh oke. Ada manis-manisnya gitu sedikit. Nah, filosofi menampung ini. Jadi Eko Camtara itu baru kami launching kemarin 2 minggu yang lalu. Oh awal tuh Gema Camtara. Gema Camtara. Baru Eko Camtara. 2 minggu. 2 minggu yang lalu di launching. Itu yang meluncing Pak Wali, yang dalam hal diwakili asisten bidang perekonomian dan pembangunan. Lalu bagaimana setelah Pak Bang Ipin meluncing Eko Camtara dan saat ini saudara lagi jadi camat? Bagaimana menjalankan? Artinya kan saya sudah membangun pondasinya. Oke. Tapi kan sebagai seorang, taruhlah Ngoni sekarang lagi bukan di luar jabatan sebagai seorang abdi negara ASN. Tolong lihat Ngoni pegiat lingkungan lah. Iya. Sampai pernah diundang kah ke Jogja? Di UGM 2 kali. Iya. Itu dalam hal apa? Ini sudah? Iya, air. Jadi, soal air saja. Jadi brother. Tolong di sini lihat air. Air tapi tara air. Jadi di Indonesia ini ada kongres air hujan. Oke, baik. Air hujan dikongreskan, brother. Tiap tahun. Dan Bang Ipin diundang sebagai untuk bercerita saja bagaimana Gema Camtara bisa dan berjalan. Dan Maluku Utara Ternate? Dia sebagai komunitas? Iya, sebagai program lah. Hadir itu datang sebagai apa? Sebagai program Gema Camtara. Jadi programmer lah. Begitu. Aduh. Konseptor dan eksekutor. Eksekutor. Tadi kan menabung memanen kan? Ya. Jangka pendek, jangka panjang, ini konseptor eksekutor. Tuh minum kopi terama kopi salobar. Oke. Kopinya luar biasa nih.
pahit tapi harus dinikmati. Pahit tapi harus dinikmati. Oke. Dan itu kunci bagaimana mensyukuri. Mensyukuri, pahit tapi harus dinikmati. Jangan pahit lantas tidak dinikmati. Oke, baik. Pahit manis itu kan sesuatu yang biasa kan, bisa hadir kapan saja. Bang Epin, Eko Camtara. Setelah Gema Camtara. Gema itu dalam bahasa Indonesia bunyi. Jadi ini membunyikan kembali bagaimana orang air. Eko Camtara, kalau tom bicara Eko orang so tahu sudah. Dia ujung-ujungnya. Tapi secara konsep, secara implementasinya, tom perlu tahu lagi. Apa sih Eko Camtara? Eko itu kependekan dari ekologis. Ekologis. Bisa juga ekonomis. Karena ada efisiensi yang kita dapat di sana. Camtar itu biasa lah, brand lah. Kecamatan Ternate Utara. Sampai kapanpun, sepanjang pemerintahan ada, Kecamatan Ternate Utara juga ada. Nah, Eko Camtara ini sebenarnya sebuah konsep Eco Office namanya. Eco Office itu kantor yang berbudaya lingkungan. Budaya lingkungan, ya. Itu sebuah konsep Eco Office. Dan Eco Office ini brandnya global. Bagaimana menjawab adaptasi perubahan iklim yang dilakukan di perkantoran. Oke. Bisa juga di kantor ini Jalan Malu. Bisa. Beda grup. Nanti saya kasih ilmu sedikit. Baik. Ya, yang begini-begini mesti dikasih. Taruh saya pakai mangko-mangko. Taruh saya pakai mangko. Taruh saya pakai menyan segala macam. Saya transfer pelan-pelan. Iya. Yang penting ada kuota ini. Ya. Jadi Eco Office itu sebuah program yang bertujuan menciptakan kantor yang bersih, terus aman, sehat dan nyaman. Ya, bersih, aman, sehat, nyaman. Kemudian kantor yang sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan dalam aktivitas perkantorannya. Manajemen lingkungan. Ya, sistem. Ya, sistem manajemen lingkungan. Environment manajemen sistem kalau bahasa Inggrisnya kan. Nah, kantor yang sudah melakukan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya energi, listrik dan air. Jadi kita memang betul-betul pegang itu jargonnya PLN, hemat energi, apa? Saya lupa. Hemat biaya. Hemat energi, hemat biaya. Itu bukan cuma listrik tapi air. Terus di samping itu juga kantor yang sudah mengelola sampahnya. Ada sampah organik, sampah non organik dikelola. Kemudian kantor yang sudah hemat dalam penggunaan kertas. Kertas ini kan bahan bakunya apa? Pohon kan. Nah, semakin kita efisien berarti kita menjaga keseimbangan. Kantor yang sudah memanfaatkan ruang existingnya untuk sesuatu yang fungsional maupun estetis. Ya. Nah, jadi semua itu terangkum dalam satu Eko Camtara. Nah, kita bahas satu-satu, brother. Bagaimana cara melakukan hemat air? Kantor Camat Ternate Utara sekarang sudah swasembada air bersih. Swasembada air bersih. Iya, dari air hujan. Dari Gema Camtara tadi kan. Jadi ada beberapa IPA kita bangun, ada beberapa sumber. Sudah berjalan berapa lama itu? Ya sudah 4 tahun. 4 tahun yang untuk di kantor Kecamatan Ternate Utara. Iya, untuk Gema Camtaranya kan. Kalau Eco Office kan baru nih. Jadi untuk kebutuhan flushing toilet, siram bunga atau yang lain di kantor itu kami sudah tidak mengandalkan air tanah lagi. Air tanah yang dalam hal ini yang dikelola PDAM kan. Jadi kita sudah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya air bersih, air tanah tadi. Terus karena kita sudah memanfaatkan sumber yang lain, air hujan dalam hal ini, otomatis kita sudah hemat dalam pembayaran rekening air. Iya, betul. Jadi kami di kantor camat cuma membayar abodemen saja, biaya beban saja. Memang sih ini agak susah, brother. Karena apa? Bagaimana menyamakan persepsi saya dengan teman-teman di kantor camat. Banyak yang bilang, kenapa sampai susah-susah hemat pakai air kah? Pakai air hujan lagi. Air pam tuh tabu. Tinggal putar kong bajalang tuh. Ya, konsumtif kita kan begitu. Nah, itu bagaimana, bro? Toh sudah dianggarkan, toh negara yang bayar. Nah, ini merubah behavior, perilaku. Nah, merubah kebiasaan itu dalam bentuk suatu pemaksaan dengan IPAH tadi. Artinya ada sesuatu yang malu kan? Kita sudah bangun sarananya tapi masih boros. Iya. Kebaikan kadang-kadang harus dipaksakan begitu, dan diperbiasakan. Nah,
konsep kami memaksakan itu bukan dengan perintah. Tapi mencontohi. Ya, memberikan contoh dengan melakukannya. Memberikan contoh dengan melakukannya. Mulai dari kami sosialisasi di masyarakat, kami melakukan di kantor camat. Jadi kantor camat itu sekarang sebagai jadi tempat kunjungan lah. Bukan cuma di sini, tapi banyak juga teman-teman dari luar yang datang. Bukan untuk belajar sih, karena konsepnya kan gampang saja tapi bagaimana melihat keseriusan kami untuk membangun itu. Jadi untuk listrik sekarang biar beban saja. Listrik belum, kita masih air nih. Air. Jadi air itu kita bangun, ada IPAH, ada APSAH yang agak besar kan. Betul. Jadi sudah kita swasembada air bersih. Kemudian ke listrik. Nah, di samping itu juga sebelum ke listrik nih, bagaimana hemat air itu ya kita di kantor itu memang setiap kami itu menjadi sadar ketika lihat air tabuang dikasih mati. Sudah menjadi sebuah habitus kesadaran dari jadi para ada pegawai. semacam ada sinyal lah. Alarm lah. Berbunyi titik. Oh, mati. Nah, itu yang diharapkan muncul kebiasaan perilaku dengan sendirinya kan. Dahsyat memang. Karena ada yang sesuatu memaksa, bukan dengan perintah. Itu air ya. Air. Sekarang listrik. Kantor camat biasanya bayar listrik tiap 1 bulan itu dari 1,3 juta sampai 2 juta. Iya. 1 bulan. Itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya 1, 2, 1, 3 itulah setiap bulan. Jadi kalau semakin banyak pilkada, otomatis itu listrik banyak kan? Karena aula dipakai, AC dipakai kan? Nah, tong camping lah di sana itu. Jadi semakin banyak aula kami digunakan untuk berkegiatan, otomatis kan aula tuh banyak AC-nya kan. Kebutuhan listriknya besar. Tapi rata-rata lah 1,2, 1,3 sampai 1,6. Paling tinggi itu 2 juta lah. Sekarang sudah tinggal 800.000 per bulan. Ada penurunan berapa? 500-an. Ya. Itu sesuatu yang lagi-lagi kita menyampaikan persepsi. Cuma hemat 500.000 kan sudah dianggarkan. Kenapa repot-repot lagi untuk hemat pemakaian listrik? Ini lagi-lagi memaksa dengan cara apa? Dengan cara instrumen yang kita gunakan di dalam kantor. Tapi kalau misalnya berapa ribu rumah di Maluku, di kota misalnya punya kesadaran, ya 30% lah punya kesadaran akan itu, berarti secara ekologis. Nanti cara-cara efisiensinya banyak. Ada efisiensi listrik dengan biaya, ada tanpa biaya, atau dengan biaya yang sangat minim, ada secara aktif, secara pasif, banyak. Nanti kita pelan-pelan hasa-hasa ini. Nah, sebenarnya upaya efisiensi energi itu banyak manfaatnya. Ini bagian dalam rangka untuk pencapaian target rencana umum energi nasional. 2025 Indonesia harus mencapai target bauran energi 23%. Ya. Nah, ini bagian bagaimana biar kita kecil tapi kita juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Itu. Jadi salah satu cara yang saya bilang tadi bagaimana untuk mengurangi pemakaian energi bersumber PLN kan, energi fosil kan, batu bara dan seterusnya itu, ya ada di ruangan tertentu yang panas nih, brother. Jadi harus butuh AC kan, atau kipas angin, kita rubah. Inilah ruangan ini butuh AC. Ini sangat tidak sesuai dengan konsep eco office ruangan ini. Nanti saya bisa bantu rubah. Oke, baik. Ini luar biasa. Jadi ada ruangan tertentu yang panas, kita rubah supaya dia sejuk tanpa AC. Oke. Nanti jalan-jalan lah ke kantor camat. Oke, baik. Dengan Pak Camat yang baru. Dengan teman-teman. Nanti tor toh? Ada di situ kan kami bentuk tim juga. Tidak mungkin kan saya dengan sekcam yang menangani, kan ada gugus tugas tim, yang kita SK-kan untuk bagi-bagi bagian persampahan siapa, bagian listrik siapa, bagian air siapa. Jadi masing-masing ada tanggung jawab. Nah, kembali ke efisiensi tadi, tanpa AC sejuk, tanpa lampu terang. Nah, itu yang saya bilang, itu dengan biaya atau tanpa biaya, atau dengan biaya dengan sangat minim. Misalnya ya salah satunya tanpa AC sejuk. Ada ruang-ruang tertentu yang ketika siang terpapar langsung matahari kan. Atau yang bagian kadara itu. Nah, di situ kita bikin secondary skin. Itu istilah laut. Istilah sekarang untuk pasang tirai saja. Tirai itu kan berlubang-berlubang, jadi angin juga tetap masuk.
Kemudian kebanyakan kan torang pe jendela bukanya secara vertikal nih begini. Buka begini kan? Iya, begini. Nah, kita buka secara horizontal begini. Oh. Jadi sama dengan jendela dulu dang tuh. Buka begini dang. Iya, saya. Supaya full betul-betul udara, masuk. angin masuk. Di samping juga ada cara yang lain seperti penanaman pohon untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Nah, ada juga mengurangi penggunaan energi listrik itu dengan misalnya ada ruang-ruang tertentu ini kalau siang pasti gelap nih. Gelap. Nah, bagaimana supaya dia terang? Tom bikin skylight. Itu gampang saja, tinggal seng ganti seng transparan jadi sudah. Seng transparan. Ada atap di sini. Ya. Itu ada banyak metode sehingga terang. Dan di kantor camat Tom bikin begitu. Kamar mandi yang Tom bikin sekarang itu tanpa lampu. Kan dia tidak ada ventilasi kecil kan. Jadi kami bikin begitu dan cahayanya bahkan mengalahkan cahaya lampu listrik. Dan itu cara menghematnya di situ. Menghemat. Karena kan kami operasinya cuma siang kan, malam kan cara terpakai. Nah, terus itu ada cara juga di kantor camat itu kan ada lampu-lampu penerangan di luar atau di koridor yang pada saat tertentu harus menyala. Malam misalnya. Nah, pagi harus mati. Ya. Nah, memang setiap hari kan kami datang kantor kan jam 7:30 untuk apel, jam 7:45 otomatis kita matikan lampu yang masih menyala. Kemudian pulang juga kita jam 4:45 ya kita nyalakan supaya malam dia nyala. Tapi bagaimana kalau libur? Misalnya Jumat sore, otomatis kan tidak ada pegawai yang bertugas untuk itu kan mematikan menyalakan. Nah, kita bisa hitung, brother. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari per minggu. Lampu yang tidak dimatikan, padahal tidak dibutuhkan. Di kantor camat itu ada sekitar 16 lampu. 16 titik gitu. Ya, di samping semua lampu kita ganti dengan lampu LED. Supaya hemat kan. Jadi 16 titik itu kita pasang photocell. Apa itu? Itu sensor cahaya yang membuat lampu menyala pada maghrib. Mati pada pagi hari sama dengan lampu-lampu jalan berada. Iya, betul. Jadi memudahkan kami untuk melakukan efisiensi secara otomatis. Jadi pulang juga tara ingat-ingat. Baku telepon security kasih mati lampu. Atau kadang juga sering kan, gelap kantor nih malam-malam, padahal lupa kasih menyala. Ya. Dengan photocell itu membantu itu. Di samping bisa menghemat kan. Ya. Coba bayangkan brother, satu lampu tuh 20 watt. Ya. Kali 16 berapa? 16 3.000 nah. 3.600 ya. 3.600. Ya, 360. Dikali 12 jam. Dikali 3 hari. Dikali 4 kali dalam 1 bulan. Dikali 12 bulan dalam 1 tahun. Itu berapa ribu watt yang bisa kita efisiensi. Memang kecil persentasinya. Tapi kita sudah berkontribusi untuk menekan. Pertama efisiensi. Kedua memaksa kami untuk hemat. Ini pakai photocell ini bagaimana komboros lagi. Apakah ini begini menarik nih. Apakah sudah mulai diterapkan misalnya pasti nih Bang Ipin tanya di staff lah begitu. Ini semuanya bikin ini di rumah ke belum? Nah, tunggu nanti so hampir hasasan ya. Semua dekat-dekat ini. Dekat-dekat. Jadi itu salah satu upaya untuk efisiensi energi dengan biaya tapi lebih murah kan photocell tadi. Kemudian ada juga dengan menggunakan energi alternatif. Banyak cara ini sebenarnya. Banyak jalan menuju pasar impres. Nah, jadi pasar impres berjalan rusak-rusak. Dikeluhkan luar biasa. Kami memasang pembangkit listrik tenaga surya atap. Ya. Pada tanggal 19 Januari 2021. Ya, kemarin. Jadi umurnya belum genap 1 tahun. 10 bulan ya kan. Nah, PLTS atap yang kami bangun itu kapasitasnya 5.000 watt peak. 5 kilowatt peak. Peak itu biasanya kalau lampu PLN kan satuannya kilowatt hour tuh. Nah, tapi ini peak beban puncaknya. Nah, 5.000 watt peak itu kita bisa pantau lewat aplikasi berapa produksi real time-nya. Oke. Nah, jam 9 tercatat sini.
Sementara produksi watt 4.000 watt tercatat dan terakumulasi setiap harinya. Jadi ada laporannya setiap hari? Ada. Nah, tercatat di aplikasi nah, pembangkit listrik tenaga surya ini yang kami pakai itu kan pakai sistem hybrid. Itu gabungan dari on grid dan off grid. Ya. Kami cuma belum pakai baterai, jadi ketika lampu mati kita belum bisa backup. Kami masih kendala untuk pengadaan baterainya. Ya. Jadi produksi listrik yang harian itu tercatat di meter PLN. Ya, meter PLN. Meter khusus yang diberikan PLN kepada pelanggan yang membangun PLTS atap. Oh, ada ya? Khusus, namanya meter ekspor impor namanya. Jadi situ tercatat berapa produksi listrik PLTS, berapa konsumsi listrik PLN. Sisanya itu yang Tom bayar tiap bulan. Jadi bayarnya sisa ini? Sisanya. Jadi sisa lebih. Nah, jadi misalnya produksi listrik rata-rata satu hari itu 24.000 watt. Ya. Rata-rata nih. Rata-rata. Nah, pemakaian listrik satu hari itu ya kadang-kadang 30.000 watt kan. Ya. Nah, dikurangi. Berarti Tom bayar cuma 6 ya, watt. Selisihnya lah kita bayar. Nah, itu karena tadi tuh ada PLTS. Iya. Jadi terakumulasi setiap bulan. Saya kasih lihat DP produksi listriknya. Iya. Ini bisa lihat di kamera kan? Boleh, nanti Tong. Oh iya. Zoom. Ini, brother. Jadi ini real time, bahkan malam juga kita bisa. Jadi banyak yang pikir begini, bagaimana kalau hujan atau mendung? Tetap memproduksi listrik. Cuma memang lebih kecil, tidak sampai 1000 watt. Ada cuma 300, 500. Tapi itu kan terakumulasi tiap hari. Nah, kita lihat lewat aplikasi namanya SEMS. Ini. SEMS ini bawaan dari inverter. Jadi paket PLTS itu saya lupa tadi bilang, paketnya terdiri dari panel surya. Kami pasang 14 panel. Satu panel itu 365 watt peak. Itu satu panel beratnya berapa, brother? Satu panel itu sebesar pintu ini. Beratnya 20 kg. Kali 14 berarti ada berapa ratus kilogram nangkring di atas. Ya. Nah, untungnya sekarang pakai di atas berapa? 14 panel kali 20 kilo. Untungnya kantor camat ini walaupun kantor yang tua, tapi konstruksinya kuat ya. Kuda-kudanya memang kayu 8x12 semua. Kayu besi 8x12 ini. Jadi itu yang membuat bisa. Nah ini brother. Jadi untuk hari tadi kan, ini tanggal berapa nih? Tanggal 15. Nah ini tanggal yang paling spesial menurut saya, tanggal 15. 15. Oke, baik. Jadi total generasi total produksi listrik untuk tanggal 15 ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini tercatat ada grafisnya. Yeah. Itu sebanyak 15,9 kilowatt. 15.000 sekian watt produksi hari itu tadi. Okay. Nah, kemudian produksi bulanan sampai bulan ini untuk bulan November saja sampai tanggal 15 itu sudah 318 kilowatt. Nah, sedangkan total produksi dari bulan Januari pasang pertama kan tanggal 19 kan? 19. Sampai sekarang itu sudah 5,95 megawatt. 5.950.000 watt. Itu selama 10 bulan ini. Nah, dari data itu ternyata dengan tarif dasar listrik 1.300 sekian itu kita sudah efisiensi sekitar 8.730.000. Efisiensi selama 10 bulan. Iya, itu efisiensi karena ada perhitungan lain kan, yang tidak mungkin pure sekian itu. Tapi kita bisa menghemat yang saya bilang tadi dari 1,4 juta. Iya, jadi 800. Nah, yang luar biasanya ternyata dengan membangun PLTS atap ini, kita juga mendukung program pemerintah kan. Berarti kan pasti dengar pemanasan global, global warming, climate change kan, perubahan iklim. Kemudian bahkan sekarang nih ada program dunia untuk itu namanya SDGs. Sustainable Development Goals itu ada tujuan ke 13 goal ke 13 kan. Goal 13. Itu tentang climate action, bagaimana rencana
aksi yang dilakukan untuk adaptasi perubahan iklim. Terakhir kan Pak Presiden kemana itu, yang ke Glasgow ya? Celtic. Nah itu yang tindak lanjut dari Paris Agreement itu, Paris Climate Agreement. Nah itu ada aksi-aksi yang harus dilakukan bangsa-bangsa yang tergabung dalam forum itu kan. Nah ini juga mendukung ke sana, bahkan Pak Wali Kota Pak Dr. M. Tauhid Sulaiman MSI itu sudah berkomitmen menjadi salah satu dari 8 kota di Indonesia sebagai kota dampingan dari CRIC namanya. Apa itu CRIC? CRIC itu City Resilient and Inclusive, Climate Resilient and Inclusive Cities. Oke, kota-kota ya yang sangat memperhatikan betul tentang adaptasi perubahan iklim. Nah, dia sinergi dengan visinya kan? Ya, karena Pak Wali lewat RPJMD juga ada. Bahkan menuangkan itu. Ya, bahkan kemarin Kepala Bapeda juga Pak Haji Rizal menyampaikan bahwa Kampung Pro Iklim ini bagian dari adaptasi juga masuk dalam RPJMD. Jadi program kami di kantor camat itu pure untuk mendorong pencapaian visi pemerintah. Ada konservasinya, ada masalah persampahannya, ada masalah efisiensi energi, kan ada untuk adaptasi perubahan iklim. Nah itu semua. Jadi itu untuk listrik ada beberapa hal yang kami lakukan dan ada beberapa manfaat yang langsung kami. Air bersih dan listrik, ini kan kebutuhan dasar nih. Jadi kalau hujan, sebelumnya kalau Gema Camtara jargon kami kan hujan kita panen, kita tabung. Sekarang jargonnya bertambah. Apa? Hujan panen, panas panen. Iya. Tiada hari tanpa panen energi, tanpa panen air. Jadi kita combine Pak Dia. Oke, hujan panen air, panas panen energi. Panen listrik. Panen listrik. Energi terbarukan yang tidak pernah habis seberapapun kita eksploitasi dan selalu tersedia. Oke. Apakah ini didiskusikan di saat secara serius dan dimasukkan ke dalam RPJMD? Saya melihat salah satu RPJMD yang agak dia go public lah di kali ini. Iya, dari sisi publik melihat itu. Maksudnya yang tadi kita bicarakan dari mulai yang macam Camtara ada semua ada dalam visi mandiri berkeadilan kan. Andalan itu kan untuk mendorong pencapaian visi ada 8 misi dan ada 14 program prioritas. 14 program prioritas itu ada konservasi air. Ada persampahan, manajemen persampahan. Persampahannya juga mendorong adaptasi perubahan iklim karena sampah itu kan mengeluarkan gas metana kan. Itu juga mempengaruhi tentang karbon dioksida. Nah, bagaimana ketika ini menarik. Saya minum dulu ya. Supaya dia agak. Iya. Ini kayaknya pahitnya sudah berkurang, sudah mulai manis ini. Oke. Ini secara konsep ini banyak sekali saya lihat ini ada di Ngoni kepala nih. Iya. Bang Ipin. Nah sekarang agak persoalan ketika Ngoni saudara di Camtara. Terus secara tupoksi ASN terakhir tanggal 15 tadi Ngoni mulai menjadi apa jabatannya di mana? Di salah satu bagian salah satu bagian sekretariat daerah. Sekretariat daerah. Bagaimana visi ini bisa berjalan kalau ini ada di Ngoni kepala begitu? Gampang. Oke. Gampang. Tar susah. Jadi Gema Camtara IPA itu bagaimana bisa dilaksanakan di kelurahan? Berarti harus ada payung hukumnya kan? Iya. Nah kami pendekatan di waktu itu namanya DPPK namanya, karena pembangunan partisipasi kelurahan. Nah di situ kami coba mengusulkan kepada pemerintah daerah melalui bagian pemerintahan bagaimana pembangunan IPA ini masuk dalam satu item yang bisa dilaksanakan lewat dana itu supaya bisa luas sekota Ternate. Perwali. Iya, tentang petunjuk teknis pelaksanaan DPPK. Ada satu juknisnya ya. Iya, jadi menjadi payung ketika untuk bikin IPA ada sandarannya. Nah, tentang Eko Camtara juga begitu kami dorong supaya ada regulasi daerah. Kalau regulasi daerah dalam bentuk perda atau regulasi kepala daerah supaya bisa menjadi payung sandaran untuk teman-teman seluruh aparatur sipil negara. Itu kan menarik tuh gini. Tong ada DK agak besar-besar sedikit mulai 2 tahun terakhir. Iya. Kalau misalnya DK itu pilot project salah satu leading sector di setiap di setiap kelurahan misalnya.
kalau misalnya dong masukkan apa program yang dicetuskan oleh Gema Camtara lah. Artinya bahwa yang riuh di media sosial hari ini soal kelangkaan air itu mungkin bisa diminimalisir begitu. Akan tong bisa panen air lah. Makanya kan dari awal kan sudah dimasukkan dalam perwali kan supaya bisa dilaksanakan di teman-teman yang ada lain. Di perwali. Seperti itu. Bukan saja sumber resapan tapi ada instalasinya kan. Memang banyak pertanyaan juga sih bilang hujan kan tidak tiap hari. Tapi menurut data BMKG curah hujan Ternate sangat bagus. Bagus, betul. Curah hujan, intensitas hujannya setiap tahun itu di atas 2000 mm. Itu sudah sangat baik. Artinya memang kalau tidak hujan kita tidak panen, tapi kalau hujan kita bisa panen. Kita bisa mitigasi bencana banjir satu kali kan? Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan Eko Camtara, kalau ada payung hukumnya bisa dilaksanakan, bisa mengikat ASN atau bisa juga mengikat instansi, lembaga, badan usaha, supaya bisa tidak perlu sampai membangun pembangkitnya, bukan, tapi bagaimana menciptakan perilaku orang dalam kantor itu. Nah, brother, kantor itu menurut saya adalah sebuah miniatur kota. Ya, benar. Betul. Ada masyarakatnya. Ya, betul. Kami kan? Ya. Ada anggarannya. Ya. Terus kantor itu sama dengan kota memerlukan listrik. Ya. Memerlukan air. Betul. Produsen sampah juga. Ya, betul. Nah, bagaimana memanage sistem manajemen lingkungan skala kawasan kota ini dalam kantor. Dan luar biasa karena menjadi contoh. Iya, jadi itu saya bilang tadi, brother, kenapa seakan-akan ada dalam kepala, karena kami melakukan, bukan bicara konsep teori, tapi kami melakukan. Itu yang membuat kami di kantor camat betul-betul mengetahui dan memahami apa itu Eko Camtara, apa itu Gema Camtara. Kami kan, tapi karena kami bikin. Di samping itu juga di rumah kami bikin kan. Nah, itu di kecamatan lain belum? Kecamatan lain belum. Kan masing-masing kecamatan punya program prioritas sendiri-sendiri, brother. Ada tapi yang kan kalau kita lihat kan ini soal kebutuhan, air kan menjadi kebutuhan mendasar warga Kota Ternate yang saat ini kita perdebatkan, kita galaukan. Ya, kami welcome saja tuh, welcome. Tidak ada seperti kayak terada kesadaran yang sama begitu. Enggak, maksudnya ini kan kita harus menyamakan persepsi dulu. Itu dia. Ya kan? Karena sebenarnya begini, brother. Memang ketika ada permasalahan itu pemerintah harus hadir. Ya. Tapi masyarakat juga harus mendukung itu. Ya, pemerintah hadir, masyarakat mendukung. Ya. Kalau apatis, persoalan juga. Ya. Nanti kan dia cara berjalan sinergi itu. Iya, kan begini, banyak juga yang bilang semacam buanglah sampah pada tempatnya. Biar orang apa nih? Bukan buang mantan pada tempatnya. Iya. Nah, itu mungkin brother itu. Astagfirullah. Jadi bagaimana mengajak orang tapi kita juga melakukan. Nah, seperti itu. Ini apa? Itu kalau di Islam ini kan Nabi itu ajar orang mencontohkan. Teladan. Nah, itu. Ya, kebersihan. Iya. Soal sampah dan segala macam. Nanti setelah itu teman-teman mau ikut atau tidak, yang penting kita sudah memberikan informasi baik secara konsepsi, implementasi, itu sudah. Apa harapan ini mungkin terakhir, Bang Ipin? Camat yang hari ini yang akan melanjutkan Mbak Ipin pejabatan itu selama 8 tahun itu kan bukan orang baru lagi, maksudnya pernah berkolaborasi. Pamarus lama juga orang lama di kantor camat. Senior saya juga. Senior. Bagaimana harapan terhadap Pamarus sebagai seorang camat Ternate Utara yang baru agar ya paling tidak bisa berjalan ini? Sebenarnya bukan harapan saya, brother. Secara etika tidak bisa, kan? Cuma kami tanamkan bahwa Gema Camtara, Eko Camtara itu bukan programnya Zulkifli, tapi program unggulnya Kecamatan Kota Ternate Utara. Sulit melepaskan Camtara dengan Zulkifli. Tidak juga sih, ini kan masalah pembiasaan saja. Ya. Itu persoalannya. Nah, jadi bagaimana menanamkan itu bahwa itu bukan programnya Zulkifli, Ipin Ternate nama brand kan, tapi program unggulan kecamatan. Kami sudah meletakkan pondasinya dan saya kira tinggal bagaimana menjaga sustainnya.
paling sulit itu sustain. Betul. Itu paling sulit. Tapi saya yakin teman-teman di kantor, karena kami kemarin waktu pencanangan program itu dicanangkan oleh program unggulan Gema Camtara, Eko Camtara itu bukan programnya camat, bukan programnya Zulkifli secara pribadi, tapi program unggulan Kecamatan Ternate Utara. Karena memang pimpinan kami Pak Wali itu memang meminta kami ada inovasi yang lahir sebagai akselerasi percepatan pelayanan publik, misalnya kan ada inovasi yang lahir. Public service sih. Nah, inovasi ini sifatnya jangan habis di launching saja kan, di peresmian. Nah, menjaga sustain ini yang butuh kesadaran kolektif. Ada apa ya? Public kolaborasi ya lah. Ya, itu bagaimana kami menanamkan di aparatur di teman-teman kantor camat, harapannya mereka juga bisa mengaplikasikan ke rumah masing-masing, karena teman-teman di kantor camat kan rata-rata kepala keluarga kan di rumahnya kan. Kalau yang perempuan ya minimal bagian dari kepala keluarga juga kan yang bisa mengarahkan anak-anaknya di rumah. Minimal dengan cara apa? Kalau lampu tidak. Sudah ada yang curhat-curhat misalnya dong, pernah bikin begini, so ada. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan so ada. Karena kan baru kan. Jadi misalnya lampu sesiang tara kasih mati sudah. Gema Camtara pasti yang lain so bikin ya? Ada juga sih yang bikin. Jadi seperti itu, maksudnya energi positif yang kami bangun di kantor camat bisa menular minimal ke rumah masing-masing aparatur di pegawai kantor camat. Itulah sulit menjadi warga kota Ternate karena orang ini sangat heterogen, terus kotanya kecil, padat, dan punya ya warga kota yang dari dulu secara ini orang sudah terbiasa konsumtif. Jadi untuk mengubah pola itu agar lebih, kenapa tadi bagaimana mengefisiensi air, terus bisa panen air, bisa panen ini agak energi listrik dan sebagainya agak susah. Memang secara masif artinya bagaimana, tapi minimal ada lah yang dibikin di tempat kan, di kelurahan ada yang bikin itulah. Kalau bikin secara masif ya kesadaran kolektif dengan instrumen-instrumen yang ada tuh harus berjalan. Instrumen peraturan regulasi kan dari pemerintah, kemudian kesadaran kemauan warga juga harus jalan sama-sama. Jadi regulasi, kesadaran dan kolaborasi. Ya, regulasi itu kan sudah ada kan. Sudah ada. Membuang sampah. Nah, sekarang kan harus dirubah mindset tentang sampah ini kan. Jadi bukan lagi sistemnya kumpul angkut buang, tapi pilih-pilih dari sumbernya. Nah, perubahan mindset ini yang dilaksanakan di Eko Camtara tadi dengan pengelolaan sampah dari sumber kan. Kami kan juga menghasilkan sampah, rapat itu kan ada kuidos kan, ada kue, ada makanan, itu kan sampah semua itu. Bagaimana sampah plastik seperti ini bikin ekobrik kan, atau sampah bekas air, kemasan air mineral dalam kemasan tuh bisa. Makanya salah satu cara juga ya kita harus bawa ini. Ini sebenarnya orang tua pejurus ini. Oh, orang tua pejurus. Brother pernah kecil SD kan? Pasti disuruh bawa ini. Oh, oke. Memang kelihatan kuno kan? Oke, betul. Ih, ini bawa-bawa air kan, tinggal beli air mineral Rp1.000. Tapi kan ini kan hemat ini. Bukan pelit, bukan ya, tapi hemat. Dan kemudian jadi tidak menghasilkan sampah. Nah ini. Jadi ini juga karena sampah plastik dia tidak larut itu berpuluhan tahun. Ini juga harus menjadi mindset juga. Kebiasaan dari kebiasaan. Ini terhadap promo ya? Tidak ada. Ini kalau kita shoot tempel brand mungkin kita kasih merchandise untuk berada seperti kaos tadi kan. Cuma karena belum tempel brand jadi nanti waktu kita bisa agendakan loh. Ini habis orang harus bercerita di luar lagi ya, jangan di sini karena kalau bercerita dengan Pak Ipin ini, Bang Ipin ini mesti karena DP soal lingkungan banyak. Sekali-sekali tuh harus bercerita di luar. Ya itu supaya langsung ke eksekusinya kan, apakah bicara ini betul dengan yang dilaksanakan atau tidak? Tom bisa lihat langsung. Ya dia korelatif atau tidak? Bicara dengan bikin sama kata-kata. Nah, gitu. Makasih Bang Ipin. Saya tantang nih, saya undang ya. Walaupun saya sudah di kantor camat, teman-teman di kantor camat siap menerima. Pasti. Tung bawa kenal juga di sana tuh, insya Allah tung. Makasih banyak Bang Ipin. Ya oke, ya sama-sama. Oke.